pandanganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama dengan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh kami rindu selalu dari Tuhan, menikmati kasih-Mu setiap saat Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang dari depan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan merawati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengertikan firman Tuhan. Terlebih kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Objek Belas Kasihan. Diambil dari Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Saya akan membacakannya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus dalam menjelaskan firman Tuhan, ia menggunakan gambaran seorang petani yang pekerjaannya adalah menabur dan menuai. Dalam prinsip menabur dan menuai ada beberapa hal yang penting yang terkandung di dalamnya, yakni yang pertama, apa yang ditabur, dan yang kedua, ladang tempat menabur. Apa yang ditabur? John Stott mengatakan bahwa menabur pikiran akan menuai perbuatan. Menabur perbuatan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Dan menabur karakter akan menuai jalan hidup. Semuanya diawali dengan pikiran. Pikiran baik akan pada akhirnya menuai jalan hidup yang baik pula. Sebaliknya pikiran yang penuh dengan kejahatan, kebencian, pada akhirnya akan menuai jalan kepada kebinasaan. Pikiran kita harus kita taklukkan kepada Kristus, sehingga tidak ada tempat bagi pikiran yang sia-sia. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Di mana ladang tempat menabur, saudara? Orang Kristen hanya memiliki 2 macam ladang yang digambarkan pada ayat yang ke-8, yakni ladang daging dan ladang roh. Orang yang menabur di dalam dagingnya akan menuai kebinasaan. Tetapi orang yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Inilah hukum tabur dan tuai. Kita tidak bisa menuai mangga jika yang kita tanam atau tabur adalah jagung. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Ini adalah sebuah keniscayaan. Artinya menuai adalah konsekuensi dari menabur. Jika kita menghabiskan daya dan upaya kita untuk kemuliaan Tuhan, maka kita pasti akan menuai buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Sebaliknya jika kita menghabiskan daya dan upaya kita untuk kesenangan daging, maka kita akan menuai hawa nafsu dan kebinasaan oleh dosa. Tujuan ini semua adalah agar setiap anak-anak Tuhan bisa hidup berdampak, saudara. Berdampak yang baik bagi dunia ini. Bisa saling tolong menolong di ayat yang kedua. Saling menjaga di ayat yang pertama. Yesus menyelamatkan manusia bukan agar manusia yang sudah diselamatkan tersebut hidup sendiri dan menyendiri. Bukan, melainkan agar mereka dimuridkan dan memuridkan. Mereka berbuat kebaikan dan saling mengasihi. Karena dengan saling mengasihi mereka menunjukkan bahwa mereka adalah murid Kristus. Yohanes 13 ayat 35. Di mana mereka mempraktekkan ini, saudara? Orang percaya harus mempraktikkan kasih dan kebaikan kepada semua orang. Sama seperti Yesus juga mengasihi seluruh dunia. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa yang paling mudah dilakukan terlebih dahulu adalah kepada kawan-kawan seiman. Mereka yang satu gereja, satu pelayanan, satu komsel. Disinilah tempat yang paling mudah untuk kita melatih diri kita dalam menabur, saling menasihati, saling menopang, dan saling membantu. Selanjutnya kepada lingkungan kita di rumah, di tempat kerja, di tempat studi, di tempat kita bersosial, bertetangga, dan lain sebagainya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Dekatkan dirimu kepada Allah dan firman-Nya.
Sehingga apa yang saudara tabur adalah hal yang baik, yang suci, yang murni, yang mulia, yang adil, yang benar, kebajikan. Filipi 4 ayat 8. Supaya apa yang saudara tuai adalah kehidupan kekal dan damai sejahtera. Taburlah dalam ladang roh dan bukan dalam daging. Jika kita menabur dengan giat dan tulus hati, maka pasti kita akan menuai. Mulailah praktekkan kepada saudara-saudara seiman yang kita temui dalam gereja. Tempat yang paling mudah untuk praktek adalah di komsel, saudara. Sebab di komsel kita bisa saling berbagi. Kita bisa saling menolong. Kita bisa saling menguatkan, saling mengasihi. Seperti jemaat mula-mula, itu juga jemaat yang rajin berkomsel, saudara. Seperti yang tertulis dalam Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bukankah ini hakikat komsel, saudara? Bagi saudara yang belum berkomsel, saya menganjurkan agar saudara mencari komsel yang paling dekat atau yang paling cocok dengan saudara. Dan nikmatilah bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami mau belajar mempraktekkan kasih Kami kepada orang-orang seiman, kepada teman komsel kami, saudara komsel kami, saudara dalam pelayanan yang bersama-sama dengan Kami. Biarlah kami mau mempraktekkan kasih Kami bagi mereka. Tuhan, biarlah kami mau menabur tiap hari di dalam roh dan bukan di dalam daging. Sehingga kami menuai kehidupan kekal. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam setiap hati yang mendengarkan akan renungan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.